Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, kembali lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indramayu. Kali ini kita akan mempelajari tema 6 Wulangan Kaping Loro atau pembelajaran kedua di tema 6. Baik, kita mulai saja. Sederenge pelajaran milai mangga sinau wiraos bahasa Dermayu Krihin. Sedurunge pelajaran mulai, yuk kena ngomong bahasa Dermayu dikit. Jadi kita belajar kosakata bahasa Indramayu dulu ya. Nah, di sini ada kata-kata wong atau artinya orang. Bahasa keramanya atau bebasane yaitu tiang. Anak atau kita artikan anak. Bahasa kerama atau bebasane yaitu lare atau putra atau pecil. Lanang atau lelaki, bahasa krama atau bebasane yaitu jaler. Wadon atau perempuan, bahasa krama atau bebasane estri, pakai e ya. Kemudian kakang atau kakak, bahasa kramane yaitu kakang. Yayu atau untuk kakak perempuan, bahasa krama atau bebasane yayu tetap ya. Kemudian adi atau adik, bahasa krama atau bebasane yaitu adi atau rayi. Kemudian ada nom atau muda, bahasa krama atau bebasane nem. Kemudian tua atau tua, bahasa krama atau bebasane sepuh. Nah, nanti kalian hafalkan kata-kata itu sehingga nanti perbendaharaan kata bahasa Indramayu kalian akan bertambah. Sekarang mari kita membaca bacaan tentang seorang tokoh kesenian dari Indramayu. Salah sawijine kegeden atau tokoh sing Indramayu yaitu Haji Daryah. Kalau diartikan, salah satu tokoh Indramayu yaitu Haji Daryah. Dheweke minangka kegeden ning kesenian, utamane seni panggungan atau pertunjukan. Dheweke itu dia atau beliau adalah kegeden atau tokoh dari bidang kesenian, utamanya seni panggung atau seni pertunjukan. Haji Daryah dikenal dadi pesinden yaiku nembang ning kesenian tarling, wayang kulit, wayang golek, cepak atau menak, lan tayuban. Haji Daryah dikenal menjadi seorang pesinden, yaitu menyanyi pada kesenian tarling, wayang kulit, wayang golek cepak atau menak, dan seni tayuban. Kita lanjutkan. Dheweke dikenal karo kelompok tarling Cahaya Muda. Beliau dikenal bersama kelompok tarling Cahaya Muda. Ning tarling, Haji Daryah dudu dadi pesinden bae, tapi uga dadi pelaku drama tarling. Pada kesenian tarling, Haji Daryah dudu itu bukan hanya menjadi pesinden saja, tapi juga menjadi pemain drama tarling. Kemudian wacan bae cerita kegeden Haji Daryah iki. Nah, bacalah cerita tokoh Haji Daryah ini. Nah, ini fotonya ya. Judulnya Haji Daryah Pesinden Tarling. Ya, FYI atau for your information. Jadi tarling itu adalah kesenian asli dari wilayah Pantura, Indramayu, Cirebon ya. Tarling itu singkatan dari gitar dan suling. Jadi musik yang dihasilkan itu dari dua alat musik utama yaitu gitar dan suling. Tapi biasanya juga ada tambahan alat musik lain misalkan kendang atau calung dan lainnya ya. Tapi yang utamanya adalah dua alat musik itu ya. Baik, kita lanjutkan. Aran Haji Daryah iku dikenal dadi pesinden paling kesohor ning wilayah Dermayu lan Cirebon. Kita artikan,
nama Haji Daryah itu dikenal menjadi pesinden paling tersohor. Tersohor itu terkenal ya. Ning di wilayah Indramayu dan Cirebon. Senajan asale sing Cipunagara Kabupaten Subang, akhire Daryah milih seni daerah Dermayonan ning Kabupaten Indramayu. Kita artikan, walaupun asalnya dari Cipunagara Kabupaten Subang, yaitu wilayah di Kabupaten Subang ada namanya Cipunagara ya. Akhirnya Daryah memilih seni daerah Dermayonan yang ada di Kabupaten Indramayu. Yaiku nembang ning wayang kulit lan sandiwara, uga dadi pesinden lan pelaku drama tarling. Kita artikan lagi, yaitu menyanyi di wayang kulit dan sandiwara, juga menjadi pesinden dan pemain drama tarling. Kelompok seni tarling Cahaya Muda melu kesohor kemana dheweke, malahan luwih dikenal dadi tarling Daryah. Kelompok seni tarling Cahaya Muda ikut kesohor, ikut terkenal ya, karena ada beliau. Malahan lebih dikenal dadi tarling Daryah. Jadi bukan dikenal sebagai tarling Cirebon atau Indramayu saja, malah menjadi namanya tarling Daryah karena tokoh Haji Daryah ini sangat terkenal ya. Kita lanjutkan lagi. Daryah cilik mulai dadi pesinden kira-kira mulai tahun 1965. Daryah kecil mulai menjadi pesinden kira-kira mulai tahun 1965. Waktu semono dheweke masih umur 14 tahun. Waktu itu beliau masih umur 14 tahun. Sejege kuen Daryah dikenal kema suara tembangane enak. Sejak saat itu Daryah dikenal atau terkenal karena suara nyanyinya enak atau enak didengar gitu ya. Mulai ngadegaken kelompok tarling Cahaya Muda tahun 1970-an. Mulai mendirikan kelompok tarling Cahaya Muda tahun 1970-an. Kelompok tarling iku laris, kita lanjutkan, panggungane. Kelompok tarling itu laris atau laku ya, panggungane. Maksudnya jadi ketika tampil itu pasti banyak yang nonton ya. Dan sering dipanggil kemana-mana. Jadi laris panggungannya itu istilahnya banyak sekali yang manggil untuk pentas gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Dudu ning wilayah Dermayu bae, uga sampai teka Cirebon, Majalengka, Brebes, Subang, Karawang, sampai Jakarta lan Lampung. Bukan hanya wilayah Indramayu saja, tapi juga sampai teka atau sampai ke Cirebon, Majalengka, Brebes, Subang, Karawang, sampai Jakarta lan Lampung. Lampung ini ada di Pulau Sumatera ya. Kita lanjutkan lagi. Rupane Daryah dudu suarane bae sing bagus, uga bisa nyipta tembangan. Rupanya Daryah bukan hanya suaranya saja yang bagus, tapi juga bisa mencipta tembangan atau lagu. Hasil ciptaannya masih dikenal sampai sekian. Hasil ciptaannya, ciptaan lagunya maksudnya, masih dikenal sampai sekarang. Kayak dene seperti ya, lagu Gadis Indramayu, Cibulan, Sepasang Manuk Dara, lan sejen-sejene. Nah, dan lain-lainnya. Jadi beberapa lagu yang terkenal itu dari Haji Daryah itu Gadis Indramayu, Cibulan, Sepasang Manuk Dara, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Kita lanjutkan lagi. Kelompok tarling Daryah sering ditanggap ning acara hajatan waktu tahun 1980-an sampai 2000-an. Kelompok tarling Daryah sering ditanggap itu jadi dipanggil untuk manggung ya, ditanggap namanya.
ning acara hajatan, pada acara hajatan. Jadi misalkan ada yang nikahan atau hitanan, itu biasanya ada panggung hiburannya. Nah, ini Tarling Haji Dariyah ini sering dipanggil ya. Antara tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Panggungannya kira-kira 200-an setahun iku. Penampilannya kira-kira 200-an setahun itu. Jadi setahun bisa sampai 200 kali manggung ya, atau dipanggil untuk tampil. Malahan sewaktu krisis ekonomi tahun 1997, panggungan kelompok Tarlinge sampai ping 214. Lan tahun 1998 sampai ping 217. Malahan, ya, sewaktu krisis ekonomi tahun 1997, jadi ada kejadian krisis ekonomi namanya ya, tahun 1997, di mana harga-harga itu menjadi mahal, uang rupiah menjadi tidak berharga karena dolarnya sangat tinggi, nyampe 20 ribuan ke atas. Nah, panggungan kelompok Tarlinge, penampilan kelompok Tarlingnya sampai ping 214 sampai 214 kali, ping itu kali ya. Sangat banyak dalam setahun. Lan tahun 1998, lan tahun 1998 sampai ping 217. Tahun 98 sampai 227 kali ya. Jadi sangat banyak. Senajan Dariyah lair ning Cipunagara Kabupaten Subang, rupane duwe asal usul sing dermayu. Walaupun Dariyah lahir di Cipunagara Kabupaten Subang, rupanya punya asal usul dari Indramayu. Wong tua Dariyah asale sing Desa Tugu, Kecamatan Sriyeg, Indramayu. Orang tua Dariyah asalnya dari Desa Tugu, Kecamatan Sriyeg di Indramayu ya. Ning wilayah Cipunagara pancen duwe latar masyarakat sing dermayu Cirebon lang Sunda. Pantes bae Dariyah nguasai kesenian dermayonan lan pasundan. Di wilayah Cipunagara pancen duwe latar masyarakat sing dermayu, maksudnya ada beberapa masyarakat yang asalnya dari Indramayu, Cirebon, lan Sunda dan Sunda. Jadi di Cipunagara itu masyarakatnya bercampur ya, ada yang dari Indramayu, Cirebon dan Sunda. Pantas saja Dariyah menguasai kesenian dermayonan lan pasundan, kesenian Indramayu atau dermayonan dan pasundan atau Sunda. Nah, itu bacaan tentang Haji Dariyah, yaitu tokoh Tarling dari Indramayu ya. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi. Paihen tanda palang, jawaban sing bener ning aksara A, B, C, utawa D. Berilah tanda silang ya, artinya pada jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Dariyah dadi pesinden sing paling kesohor ning wilayah. Dariyah menjadi pesinden yang paling kesohor, terkenal di wilayah mana? Apakah Dermayulan Jakarta, Dermayulan Cirebon, Dermayulan Bandung, atau Dermayulan Kuningan? Nomor loro. Senajan asale sing Kabupaten Subang, Dariyah milih seni daerah. Walaupun asalnya dari Subang, Dariyah memilih seni daerah mana untuk dia pelajari atau dia tampilkan. Apakah Sunda, Jawa, Dermayonan, atau Betawi? Lanjut, nomor 3. Dariyah dadi pesinden ning kesenian. Dariyah menjadi pesinden pada kesenian apa saja ya? Apakah A, B, C, atau D? Ya, kalian bisa baca dulu. Kalau lupa kesenian apa saja yang Dariyah bisa atau sinden di kesenian tersebut. Nomor 4.
aran kelompok Tarlinge Daria yaitu nama kelompok Tarling Daria yaitu kelompok apa namanya ya, tadi sudah disebutkan. Nomor 5, aran kelompok Tarling Cahaya Muda luwih dikenal aran. Nah, nama kelompok Tarling Cahaya Muda luwih atau lebih dikenal dengan nama apa ya? Tadi itu sudah disebutkan di paragraf-paragraf awal. Nomor 6, kelompok Tarling Cahaya Muda sering ditanggap ning acara. Kelompok Tarling Cahaya Muda sering dipanggil. Nah, dipanggilnya pada acara apa ya? Apakah nadran, mapagcri, sedekah bumi, atau hajatan? Nomor 7, Dariah nyipna tembangan kaya dene jundul tembangane. Dariah menciptakan lagu seperti judul lagunya. Nah, apa saja judul lagu ciptaan Dariah itu ya, tadi contohnya. Nomor 8. Tahun 1997, kelompok Tarlinge Dariah manggung ping. Tahun 1997, kelompok Tarling Dariah manggung berapa kali? Nah, tadi juga sudah disebutkan ya. Nomor 9, panggung kelompok Tarlinge Daria sampai ping 217, yaitu tahun panggungan atau penampilan kelompok Tarling Daria sampai 227 kali, yaitu pada tahun berapa? Nah, nomor 10 terakhir, titik-titik asale sing Desa Tugu, Kecamatan Slieg, Indramayu. Nah, siapa yang asalnya dari Desa Tugu itu? Yang dari Kecamatan Slieg ya. Apakah sedulure, laire, tanggane, apa wong tua Daria. Nah, sekarang kita lanjutkan tembung genau babasannya atau kata-kata untuk bebasan atau bahasa halus dari beberapa kata yang sering kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indramayu duwe loro undak usuk bahasa utawa tingkatan bahasa. Jadi dalam bahasa Indramayu itu ada 2 tingkatan. Yang pertama kasebut bahasa ngoko utawa bagongan, yaitu bahasa biasa gitu ya, yang biasa dipakai sehari-hari, berbicara dengan teman, dengan orang-orang yang kita kenal dekat. Kaping loro yaitu bahasa krama utawa bebasan. Yang kedua yaitu bahasa krama atau bebasan, yaitu bahasa yang lebih halus. Biasanya digunakan kepada orang tua, guru, atau orang-orang yang dihormati. Nah, ini ada beberapa buah kata yang ada bahasa ngokonya, kemudian ada bahasa krama atau bebasannya. Kalian nanti bisa baca, kemudian kalau perlu dan sebaiknya juga dihafalkan ya, karena ini akan menambah perbendaharaan kata kalian, khususnya tentang bahasa krama atau bebasan bahasa Indramayu. Nah, sekarang kita coba menggantikan atau mengartikan kata-kata dari bahasa ngoko atau bagongan dengan bahasa bebasan atau krama ya. Untuk menjawabnya, kalian bisa melihat dari kotak kata-kata ini ya. Nah, di sini tinggal kalian ganti saja. Kita menjadi apa, tuku menjadi apa, iter menjadi apa, ning menjadi apa, dan pasar menjadi apa. Nah, ini untuk bahasa Indramayu tidak ribet seperti bahasa Inggris karena tidak ada past tense, present tense, atau future tense ya. Jadi, ini kata-katanya saja langsung diganti. Silakan dikerjakan. Nah, terakhir kita akan menjodohkan sebuah kegiatan yang diceritakan dengan menggunakan bahasa krama dan tempatnya. Nah, agar lebih mudah kita artikan dulu ya. Yang pertama, kula belanja. Belanja tahu ya, belanja. Teng di. Nah, kalau belanja di mana ya? Kula ngaos, kula kan saya ya. Saya ngaos, ngaos itu ngaji. Ngaji di mana ya? Kula nonton ya, nonton pertunjukan, nonton film dan sebagainya.
Di mana? Kula, sinau itu belajar ya. Belajarnya di mana? Kemudian kula macul itu mencangkul. Mencangkul itu di mana biasanya ya? Kemudian kula melampah itu melangkahkan kaki ya. Melampah saya melangkahkan kaki di mana? Oke, untuk jawabannya kalian bisa artikan kita artikan bersama-sama ya. Bioskop ya. Kemudian sabin itu sawah. Margi itu jalan ya. Peken itu pasar. Tajuk itu kalau kita artikan musola ya. Tempat belajar mengaji. Sekolah. Ya, baik. Itu materi dari pembelajaran tema 6, pembelajaran kedua, Bahasa Indramayu. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan share pembelajaran ini kepada teman-teman kalian yang lain, yang kelas 6 di sekolah lain, sehingga nanti teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bersama. Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.